Gacha Pasar di sini ini saya akan bahas apakah arc selanjutnya sudah ditentukan oleh kalian. Asik. Nah, mari tanpa basa-basi lagi kita langsung saja. Wadaw. Nah, seperti biasa, sebelum video ini jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya. Karena kalian tidak akan tertinggal informasi menarik seputar One Piece hanya di channel Devilnomi. Terpastikan sebelum kalian komen atau apapun, kalian menonton video ini sampai habis, jadi tidak ada informasi yang miss dan juga yang setengah-setengah. Serta buat kalian juga yang ingin merchandise Devilnomi, telah keluar nih desain baru dari DNM.merch. Mungkin buat yang follow Instagramnya udah tau lah ya desainnya seperti apa. Nah, ini adalah dua desain baru dari arc yang kedua, yaitu Lost. Ya, tentu saja kalau Lost atau tersesat yang diomongin pasti Babang Zoro. Jadi buat kalian yang pingin, kalian bisa langsung klik link di deskripsi di bawah ya. Kalian bisa langsung terhubung ke WA, Tokopedia, atau bisa langsung ke Shopee juga. Jadi jangan lupa untuk klik link di deskripsi video, terutama buat pecinta Babang Zoro-Zoro. Anjay. Oke, kali ini karena arc dari Wano Kuni sudah menuju ke penghujungnya nih, kita akan bahas apa ya kira-kira arc selanjutnya setelah Wano Kuni ini. Waduh, pembahasan arc Wano udah di penghujung aja, ntar langsung didebat ini sama komenan kalian yang malah bilang kalau arc Wano malah baru dimulai. Aduh, gimana di posan komunitas udah saya bahas lengkap kenapa saya bilang jika arc dari Wano Kuni ini sudah menuju ke penghujungnya ya. Ini saya screenshot saja perkataan lengkapnya dari jawaban Mas yang sebelumnya. Buat yang masih bilang kalau Wano Kuni ini bener-bener baru mulai, mungkin harus dipikir ulang lagi. Nah, sejujurnya arc dari Wano Kuni ini termasuk arc yang paling lama di serial One Piece. Kita masuk ke Wano Kuni di chapter 909. Dan sekarang sudah lebih dari 100 chapter masih ada di Wano Kuni. Ya, walaupun Wano Kuni sendiri terdiri dari dua arc yang ada sih, arc Wano Kuni yang di Pulau Wanonya dan arc Onigashima dimulai dari chapter 977 setelah kedatangan Jinbei lalu. Tapi jika kita ambil satu saga full saga Wano Kuni ini dimulai dari arc-nya Pang Hazard. Ngerti kan ya bedanya antara arc dan saga itu apa? Saga ini lebih ke semesta yang lebih luas di mana saganya bernama Wano Kuni. Karena dari Pang Hazard mereka lah bertemu Momonosuke, Kinemon, dan yang lain-lain. Tapi isi semesta dari saga Wano Kuni ini ada yang namanya arc dan itu adalah Pang Hazard, Dressrosa, Zou, Big Mom, dan Wano Kuni ini sendiri. Bahkan arc cooling down seperti Zou dan Big Mom yang sebenarnya cuma numpang lewat pun ternyata punya peran penting di saga dari Wano Kuni ini. Ingat, semua Ming datang dan bahkan sekarang Zunisa pun datang juga. Untuk arc-nya Big Mom jelas lah ya, karena sekarang Big Mom ada di Wano Kuni ini yang awalnya bertujuan untuk menghajar Luffy Sencho. Oke, setelah mengerti konsep saga dan arc-nya, kita akan masuk ke judul kali ini. Apakah arc yang ada selanjutnya? Sebelumnya, saya membuat vote terkait apa arc selanjutnya dan inilah jawaban kalian. 17% menjawab Reverie, dimana 26% menjawab Elbaf dan paling banyak menjawab 39% dengan Mary Joyce. Yang sisanya ada 15% bilang Wano nggak akan beres bang. Aduh, pengen banyak momen Tante Black Maria nih kayaknya kalian ya. Nah, dari sini kita lihat apa yang ada di komennya dari perkataan kalian. Ada yang bilang bikin mini arc dulu dong bang untuk keseluruhan dari topi jerami aja. Mungkin seperti pasca Skypiea lah ya, ketika ada arc Foxy yang Daffy Big Fight tersebut. Ini sebenarnya udah kayak filler banget. Tapi itu beneran canon loh, ada di ceritanya. Tapi mungkin setelah masuknya ke New World sulit juga untuk dibuat arc hiburan seperti itu. Karena pace-nya sekarang benar-benar sudah dipercepat oleh Oda Sensei. Dari Fishman aja langsung ke Pang Hazard, nggak ada istirahat lagi langsung ke Dressrosa yang dibagi dua nih, satu di Zou, satu beresin Dressrosa. Udahnya langsung ke arc Zou singkat, tapi bahasanya walaupun singkat cukup penting nih karena membahas Throat Poneglyph. Dari situ ketemu Yonko, Big Mom. Sampai sekarang, jadi ini sebenarnya cukup sulit jika ada arc main-main untuk mereka lagi. Lanjut, ada yang bilang juga, habis ini Reverie paling 20 chapteran bang, baru lanjut ke yang lain. Dimana Reverie pula terisi sebesar 17% dari total vote yang ada. Ini sejujurnya cukup masuk akal. Tapi sepertinya kalau sampai 20 chapter ini, waduh, kayaknya bakal ngambil setengah tahun sendiri untuk Reverie doang. Mungkin 5-10 chapter lah udah maksimal banget.
Biasanya informasi yang nggak ada karakter utamanya akan lebih banyak ditampilkan insiden-insiden yang terjadinya saja atau core poinnya doang lah. Sama seperti kasus S dan Kurohige dulu. Pertarungan dilihat sedikit saja, tahu-tahu S sudah ditangkap. Tahu-tahu lagi ada di Impel Down dan selanjutnya. Untuk ini pun kurang lebih harusnya akan seperti itu. Tapi sebenarnya kita memang perlu tahu apa yang terjadi kepada kerajaan Alabasta, Sabo, Admiral Fujitora dan Ryukyugu, Revolusioner, dan yang lain-lain. Karena ya 2 kali transisi babak Wano Kuni itu diperlihatkan keadaan dunia luar. Pertama, beresnya babak pertama saat Luffy kalah di chapter 925, kita mendapat buah iblis Shiryu dan Devon juga. Lalu chapter 956, berita Sabo yang tidak jelas, Kurohige yang bergerak, dan masih banyak lagi. Maka jika babak terakhir ini selesai, Oda kemungkinan akan melakukan hal yang cukup mirip juga nih, tapi tidak satu full arc sih seharusnya untuk referee ini. Lalu ada yang berkata juga, harusnya sih Mary Joyce bang, karena Sabo udah menunggu di sana. Ini pula yang mendapat paling banyak vote, yaitu arc-nya Mary Joyce. Menurut saya, kalau kita langsung masuk ke arc dari Mary Joyce ini, yang berarti bisa dibilang ini full arc ya, yang akan berisi Im-sama, Gorosei, Angkatan Laut, dan semuanya. Alasan Sabo doang sepertinya masih terlalu cepat jika kita berada di arc tersebut. Mungkin jika kita mau fokusnya ke Sabo seperti yang banyak kalian bilang, karena keadaan Sabo sekarang sedang tidak jelas. Entah dia benar-benar ditangkap atau itu hanya hoax doang, berita dari Morgan yang memang belum tahu nih. Tapi lagi-lagi, jika ini masuk ke mini chapter tentang referee, semua berita yang ada di Mary Joyce ini seharusnya sudah lebih dari cukup daripada masuk ke arc Mary Joyce. Karena seharusnya untuk arc Mary Joyce sendiri cakupannya jauh lebih luas lagi. Dan ini ada yang berkata juga, lepas dari Wano Kuni, mereka akan ke Elbaf karena sekarang di sini ada kaitannya dengan Big Mom. Dengan vote sebanyak 26% juga nih yang minta Elbaf. Untuk Elbaf sendiri, ini arc yang sebenarnya paling masuk akal. Mengingat Elbaf sudah disindir jauh sekali sebelum arc Wano Kuni sendiri, yang mungkin cuma dari Color Speed doang lah di chapter 310. Tapi untuk kata-kata warna pertama muncul di Dr. Hawkback dengan samurai Ryumanya itu. Dan untuk Elbaf ini sudah clear di arc Little Garden saat kru topi jerami bertemu dengan Dory dan Burogi. Dimana disitu pula kita melihat impian sebenarnya dari God Usopp. Yang jika kita masuk Elbaf, kita akan mendapat banyak sekali misteri penting tentang pulau tersebut. Karena saya sangat yakin pulau Elbaf ini adalah pulau yang sangat penting seperti Skypiea, Fishman, dan Wano Kuni. Karena nama Nika pun atau Dewa Matahari pun pernah disebutkan di pulau Elbaf tersebut ketika flashback dari Big Mom. Serta masih ada Pangeran Loki juga lah dari Elbaf yang ada hubungannya dengan Big Mom tepat seperti komenan tadi. Banyak sekali sebenarnya misteri yang ada di Elbaf ini. Yang bahkan Jaguar de Saulo pun dia adalah satu-satunya marga di yang mempunyai ras Elbaf. Lagi-lagi ini sangat mencurigakan, dimana seluruh Will of the yang lain itu manusia biasa, tapi kenapa ada satu raksasa juga yang mempunyai tersebut? Ini mungkin akan menjadi jawaban penting di arc Elbaf nanti. Bahkan jika ini terjadi, maka pas banget lah Whole Cake Island arc-nya Sanji, Wano Kuni arc-nya Zoro, dan Elbaf sudah saatnya bagi Usopp untuk tampil. Yang ini mungkin akan kita bahas lah tentang Usopp, Elbaf, dan lainnya di video lain. Serta kemungkinan besar juga mungkin mereka semua akan bertemu dengan Shanks dan krunya di Elbaf ini. Contoh seperti tadi, Usopp yang bertemu dengan Yasop di Elbaf, Luffy yang bertemu dengan Shanks di Elbaf juga. Karena banyak juga teori dan prediksi lain-lain yang bicara jika Shanks adalah penjaga dari Elbaf. Jika mereka sudah ke Elbaf duluan, maka movie Red Shanks nanti di Agustus akan sangat masuk akal jika Luffy bertemu dengan Shanks dulu di manganya. Nah, dari prediksi saya, arc di Wano Kuni ini sepertinya akan beres di pertengahan tahun ini. Yang pastinya, gak mungkin kan Luffy ketemu Shanks cuma di movie-nya doang, tapi di manganya malah belum. Ini bakal sangat aneh sekali. Semoga Oda tidak ngaret-ngaret lagi nih untuk mempertemukan Shanks dan Luffy yang akan sangat pas jika di Pulau Elbaf. Tapi mungkin yang bingungnya adalah apa yang buat Luffy dan kawan-kawannya harus pergi ke Elbaf dari Wano Kuni. Apa mungkin mengejar Big Mom doang yang kabur atau lain-lain lah. Untuk hal ini memang masih belum bisa diprediksi. Tapi mungkin banyak juga nih yang bilang kapan tamatnya bang kalau Elbaf dulu.
Nah ini dia nih sejujurnya yang lebih masuk akal lagi, dimana kita akan masuk ke saganya Love Tale seperti komen ini. Ingat perbedaan arc dan saga yang sudah saya sampaikan di awal video. Jadi arc-nya Elbaf akan menjadi pembuka yang akan berhubungan dengan pemerintahan dunia dan lain-lain. Ini juga akan saya bahas di video lain karena cukup panjang lah terkait arc dari Elbaf sendiri. Dan setelah arc Elbaf, kita akan bertemu Yonko terakhir Shanks, maka lanjut ke Mary Joyce, arc yang paling kalian inginkan tadi. Di sini baru kita sudah bisa bicara all out untuk Gorosei, Im-sama, Kurohige, Sabo Dragon yang akan bisa dijelaskan di arc ini. Dan tutuplah dengan arc-nya Love Tale yang akan mengungkapkan apa itu One Piece sendiri dan sebagainya. Tapi ya masalah urutan sebenarnya bisa aja sih Love Tale dulu baru Mary Joyce. Jadi Luffy lebih tahu sejarah dulu dan tahu jika pemerintahan dunia ini korup dan sebagainya. Akhirnya mereka menantang pemerintahan dunia tersebut. Cuma ya ini alternatif opsi doang. Tapi dengan adanya saga ini, itu benar-benar sudah menjadi penghujung dari seluruh cerita One Piece. Atau dengan kata lain, ini saga terakhir nih dari serial One Piece ini. Waduh, gimana nih? Udah pada siap belum kalau One Piece ini tamat? Nah, kira-kira itulah arc selanjutnya menurut kalian dari kolom komentar dan perspektif dari saya sendiri, channel Devil No Mi. Kira-kira menurut kalian seperti apa nih? Kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan lagi-lagi buat kalian yang ingin cuan, terutama buat kalian yang tertarik di dunia kripto, dimana jika kalian ingin cuan dan untung seperti ini, yang bahkan masih cukup kecil nih, 300-500%, bahkan bisa sampai puluhan ribu persen, yaitu jelaslah dari kripto. Nah buat kalian yang ingin punya akunnya dan ingin mendapatkan komisi dari saya juga, jadi kita bagi-bagi komisi lah, atau win-win solution banget, mendapatkan komisi, kalian juga mendapatkan komisi. Ini benar-benar sesuatu yang saling menguntungkan. Kalian bisa menggunakan kode referral yang ada di sini, atau kalian bisa langsung klik link di deskripsi video ya, dimana ini menggunakan exchange yang bernama Binance dan ini sudah terkonfirmasi di seluruh dunia atau termasuk exchange yang terbaik lah. Atau buat kalian yang mungkin lebih percaya dengan exchange buatan Indonesia yaitu dari toko kripto, kalian bisa langsung klik link di deskripsi juga ya, saya sudah menyantumkan link yang ada dan kita juga masih bisa berbagi komisi dengan link yang sudah saya tampilkan ini. Intinya tahun baru harus cuan baru dong anjay. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau nggak suka. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share video ke teman kalian. Gue Devil No Mi pamit and I'll see you guys next time.